Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk di bab kedua, namanya Adar Susani. Di dalam Adar Susani ini, Ibu akan memperkenalkan jenis sekolah, kemudian ruangan yang ada di sekolah, fasilitas sekolah, kata sifat, dan zorob. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan memberikan materi tentang adnasul fil madrasah. Apa adnasul madrasah? Yaitu jenis sekolah. Sekolah itu ada namanya madrasatun, artinya sekolah. Hukumiyah artinya negeri, ahliyah artinya swasta. Ibtidaiyah ya sekolah ibtidaiyah, asanawiyah, sanawiyah, al-aliyah dan aliyah. Kemudian yang kedua, al-ghurfatu fil madrasah. Di sini ruangan yang ada di setiap sekolah itu apa aja? Yang pertama, di sini ghurfatur raisul madrasah, artinya ruang kepala sekolah. Kemudian ada juga ghurfatul madaris, ruang guru. Ada juga ghurfatus su'unil idaro, ruang TU. Ada juga ghurfatul isrob, ruang BK atau ruang bimbingan konseling. Kemudian ghurfatus siha, ada ruang kesehatan. Dan yang terakhir adalah ghurfatul julus, ada ruang tamu, di mana kalau ada tamu datang ke sekolah duduknya di ghurfatul julus. Nah, itu diantaranya ruangan yang ada di setiap sekolah, termasuk sekolah kita. Kemudian yang ketiga, Ibu akan memperkenalkan al-murafiqul madrasah. Al-murafiqul madrasah artinya fasilitas yang ada di sekolah, ya. Fasilitas yang ada di sekolah diantaranya satu, apa itu? Idarotun, artinya kantor. Faslun, kelas, ya. Makmalun itu artinya laboratorium, ya. Maghrofatun, apa fasilitas maghrofatun? Biasanya terdapat di depan sekolah kita, yaitu pos satpam. Musola, ada sekolah yang di dalamnya ada musola ataupun masjid. Kalau musola, kalau masjid. Di dalam sekolah itu ada juga hammam. Apa hammam? Kamar mandi. Mirhadun itu di dalam kamar mandi, artinya klosetnya. Kemudian apa lagi fasilitas yang ada di sekolah? Qa'atun, artinya aula. Setiap sekolah ada aula. Sahatun, ada setiap sekolah juga ada sahatun, artinya lapangan, ya, tempat bermain. Kemudian sahatun artinya bukan lapangan, maaf. Sahatun artinya adalah halaman, ya. Maktabatun artinya perpustakaan. Nah, di sini maktabatun tempat kita meminjam buku, ya. Miksofun itu artinya tempat kita beli makanan, yaitu artinya kantin. Yang terakhir adalah mal'abun, artinya lapangan, tempat kita berolahraga. Itu diantara al-murafiqul madrasah yang Ibu perkenalkan kepada anak-anak semua. Untuk lebih jelasnya, al-murafiqul madrasah itu bisa kalian lihat di halaman 37 sampai 38 di buku siswa. Kalian buka ya Naya di buku siswa kalian. Nah, di sini kalau idaratun, Ibu telah memperkenalkan idaratun, faslun dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kata yang muzakkar dan muannas. Ibu ulangi lagi, kalau muzakkar itu seperti apa, Nak? Kalau muzakkar itu enggak ada tak marbutoh di ujungnya. Coba kita lihat di dalam tulisan itu. Idaratun muzakkar atau muannas? Artinya muannas karena ada tunnya. Kalau faslun itu adalah muzakkar, berarti benda yang menunjukkan laki-laki. Nah, kemudian kalau kita masuki isim isyarah yang sudah dijelaskan pada minggu-minggu yang lalu, isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Umpamanya kita akan menunjukkan idaratun, ini kantor. Nah, ini kantor. Ininya adalah haza atau hazihi. Kita gunakan haza apa hazihi? Kita gunakan hazihi karena idaratunnya bentuknya muannas. Sekarang kalau kita gunakan kata tunjuknya jarak jauh, zalika tatilka untuk kata idaratun, zalika tatilka orang, zalika batilka ya
Idaratun, ada tamar butangnya yaitu tilka. Kemudian kita ambil lagi contoh satu, faslun. Nih, faslun itu kalau kita tunjukkan kalimat itu dengan menggunakan kata tunjuk. Kalau kita gunakan faslun, kita gunakan ini kelas, haza hazihi. Haza faslun apa hazi faslun? Haza faslun, karena faslunnya bentuknya muzakkar. Kemudian kalau kita gunakan kata tunjuk jarak jauh, faslun itu kita gunakan zalika atau tilka. Ayo siapa yang bisa? Yaitu tilka apa zalika? Ulangi lagi. Faslun itu zalika atau tilka? Zalika. Seperti itu. Ibu berikan contoh 2, idaratun faslun. Jadi kesimpulannya, kalau kita gunakan kata tunjuk idaratun itu kita gunakan hazihi atau tilka. Kalau kita gunakan faslun, kita gunakan kata tunjuknya haza ataupun zalika. Disesuaikan benda yang ditunjuk. Kalau benda yang ditunjuk itu muzakkar, maka kita gunakan kata tunjuknya bentuknya muzakkar. Kalau kita gunakan kata tunjuknya benda yang kita tunjuk itu muannas, maka kata tunjuknya kita gunakan bentuk muannas. Bisa dimengerti? Begitu juga nanti kalau kalian cocokkan makmalur itu kita gunakan haza hazihi, maghrafatun itu zalika atau tilka. Untuk menunjukkan itu ada yang jarak jauh dan ada jarak dekat. Ibu ulang lagi, yang jarak jauh apa? Zalika atau tilka. Kalau jarak dekat, haza atau hazihi. Sampai di sini dimengerti? Iya, mungkin ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.